Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak, izin memperkenalkan diri dulu ya. Kami mahasiswa PGSD dari IPIK Siliwangi. Tujuannya sini mau mewawancarai kepala sekolah di SD Selacau mengenai atau perihal pengelolaan keuangan di SD ini pada masa pandemi. Pertanyaan yang pertama, mohon maaf sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Bapak siapa namanya? Bapak Asep Rohiman. Iya. Di sini jabatannya sebagai kepala sekolah ya Pak. Kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana sistem pengelolaan keuangan di SD Selacau pada masa pandemi? Baik, mungkin sebelum dipaparkan ke masalah anggaran yang digunakan pada masa pandemi, perlu dijelaskan pula kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran di masa COVID atau pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan surat edaran dari Sekjen Kementerian Pendidikan nomor 5 tahun 2020 bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan BDR. Apa BDR? BDR. Belajar dari, bukan di, tapi dari rumah. Udah, tutup dulu. Mungkin jadi sebelum Bapak jelaskan mengenai anggaran yang berkenaan pada saat pandemi COVID-19 ini, perlu dijelaskan sebelumnya tentang kebijakan pemerintah yang mengatur pembelajaran di masa pandemi, yaitu sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana disebut nomor 15 tahun 2020, di sana disebutkan bahwa menyelenggarakan pembelajaran di masa Covid itu dengan BDR, belajar dari rumah. Jadi bukan di rumah, tapi dari, artinya hasilnya dibawa ke sekolah atau dikirim ke sekolah melalui orang tua atau kurir. Nah, jadi belajar dari rumah itu menyangkut segala sesuatu hal pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa, maka di dalamnya sudah terkandung segala sesuatu urusan, baik dari finansialnya, anggaran, maupun pedoman pembelajarannya, asesmennya atau penilaiannya, sampai dengan yang terakhir proses pengolahan nilai. Nah, jadi dengan belajar dari rumah ini berarti tanpa tatap muka di sekolah, dengan alasan bahwa pembelajaran di masa COVID ini membatasi kerumunan, membatasi tatap muka agar virus COVID-19 ini tidak menyebar luas. Tapi kenyataan yang terjadi malah kan sekarang meluas sekali. Berbagai media menyebutkan bulan-bulan ini malah saat-saatnya lebih memuncak daripada bulan-bulan yang lalu. Nah, itu alasan yang paling kuat, yang paling mendasar tentang pembelajaran dari rumah. Hal yang kedua, dari surat edaran tersebut diatur oleh berbagai daerah, termasuk di Bandung Barat, itu ada surat edaran Bupati Bandung Barat, bahwa di dalamnya menyebutkan belajar dari rumah dilakukan sampai dengan batas waktu yang mungkin belum bisa ditentukan. Sampai saat ini kita belum mendapat informasi apakah bulan Januari yang akan datang sudah mulai atau belum. Karena tahapannya apabila sekolah membuka tatap muka itu harus rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur oleh provinsi masing-masing, terus yang diatur juga oleh kabupatennya masing-masing.
Nah, data laporannya itu dari bawah. Kalau di lingkungan sekolahnya aman, tidak dalam zonasi merah, artinya dalam zonasi hijau, itu direkomendasikan untuk bisa melaksanakan tatap muka. Nah, oleh Satgas COVID-19 tingkat kecamatan dilaporkan melalui pemerintahan daerah, dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dari Dinas Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten dilanjutkan ke provinsi sampai dengan ke tingkat pusat. Nah, barulah sekolah itu bisa melaksanakan tatap muka. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan begitu saja. Nah, itu ya. Jadi alasan yang paling kuat. Sehingga dengan alasan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab atas pembelajaran di masa pandemi ini. Ya. Sehingga biaya yang terjadi pada masa pandemi ini akan berbeda dengan pada saat kita melaksanakan tatap muka. Artinya di dalamnya ada biaya-biaya yang tak terduga ketika kita dalam keadaan normal. Ya. Apalagi dengan tatap muka, apalagi dengan belajar dari rumah itu, kita kan memerlukan komunikasi jarak jauh. Maka kan sistem pembelajaran juga kan sistem pembelajaran jarak jauh. Ya. Mungkin di mata kuliah ada ya. Nah, berkenaan dengan anggaran yang digunakan oleh sekolah, jadi tetap kita mengacu kepada RKAS, ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Di mana di dalam RKAS kita harus memuat komponen-komponen yang diperlukan pada saat masa COVID. Ya. Guru sekalipun tidak melaksanakan pembelajaran di kelas, tetap kita harus memberikan honor. Jadi yang pertama kita memberikan honor. Dari masa COVID, honor yang diberikan sebelum masa COVID pun tidak berkurang. Bahkan unit kosnya bertambah. Gitu, ya. Kenapa bertambah? Karena unit kosnya bertambah atau itemnya atau pembayarannya bertambah. Dari honor yang biasa diterima itu ada penambahan. Kenapa ada penambahan? Karena guru kan melaksanakan juga kunjungan ke rumah, ya, kunjungan ke siswa, melihat situasi apakah aman, apakah siswa sakit. Itu ada biaya transport. Nah, yang kedua transport kunjungan guru ke rumah siswa. Nah, perlu saya jelaskan nih. Kebetulan di Bandung Barat itu mempunyai 4 model pembelajaran BDR. Yang pertama yang disebut dengan luring, ya. Luring di Bandung Barat istilahnya jaluring, jalur luring, ya. Jalur luring, jalur pembelajaran luring, maaf, ya. Disebutnya jaluring. Luring tahu kan? Jadi artinya kita belajar manual, memberikan mata pelajaran, dikirim dan seterusnya. Terus yang kedua jarona, jalur belajar daring, ya, jarona. Terus yang ketiga kombinasi antara luring dengan daring. Dan yang terakhir pembelajaran berkunjung dari guru ke siswa yang disebut dengan jarungjung, jalur belajar jalur kunjungan guru ke siswa. Jadi ada 4, ada daring istilahnya, ada daring, ada luring, ada kombinasi, ada kunjungan. Nah, dengan transport tadi guru berkunjung ke siswa, oleh sekolah berkewajiban untuk memberikan transport. Dijadwalkan misalnya pada hari ini guru kelas berapa berkunjung ke siswa, ya. Mereka melakukan pembelajaran di rumahnya, di dalam kelompok belajarnya. Jadi sekalipun tidak tetap muka di rumah di sekolah, di rumah pun mereka membuat kelompok belajar,
5 atau 5 sampai 7 orang. Nah, dikunjungi oleh guru. Maka pada saat jarungjung atau berkunjung guru ke siswa itu, guru sambil memberikan materi pembelajaran. Dan yang perlu diingat, pembelajaran di masa Covid itu sudah diatur harus 40% dari kondisi normal. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam lah, ya. Jadi guru bisa memberikan pembelajaran di rumah kepada siswa sekitar 2 sampai 3 jam dari kondisi normal sekolah tatap muka. Nah, jadi saya ulangi bahwa guru diberi transport karena guru mengunjungi siswa. Siswa sudah disetting, sudah diarahkan oleh guru membentuk kelompok. Nah, kelompoknya nanti dikunjungi oleh guru. Nah, sekolah berkewajiban untuk memberikan transport kepada guru ketika melaksanakan kunjungan. Dalam 1 bulan dihitung dari jumlah guru seluruhnya, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jadi bukan hanya guru kelas saja, guru agama akan memberikan materi, mereka juga ketemu dengan kelompoknya di rumah siswa. Terus guru PJOK mau melaksanakan olahraga di lingkungan masyarakatnya juga boleh. Nah, ketika kita masih menggunakan jarungjung itu oleh pemerintah di pemerintah Bandung Barat waktu itu tidak dilarang, ya. Nah, dengan jarungjung ini tersendat-sendat karena ternyata tiap daerah itu fluktuatif, naik turun. Kadang hijau, terus merah lagi, sehingga proses jarungjung pun tidak lancar. Ketika merah, maka semua dihentikan jarungjung se-Kabupaten Bandung Barat. Ketika hijau di daerahnya, boleh dilaksanakan kunjungan guru ke siswa. Nah, jadi yang tadi disebutkan ada transport guru, tujuannya itu. Sekolah berkewajiban memberikan uang transport kepada guru ketika gurunya melakukan kunjungan kepada siswa untuk memberikan pembelajaran. Hanya tadi ya, pembelajarannya itu tidak normal, hanya cukup 2 jam saja. Gitu. Terus yang ketiganya, bagi siswa yang melakukan pembelajaran dari rumah pun diberi materi bahan ajar. Apabila dilaksanakannya dengan luring, maka guru berkewajiban memberikan materi kepada siswa dengan cara, nah ini caranya agak unik daripada di masa normal. Kita harus menyiapkan seseorang atau orang untuk mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa, yaitu yang disebut dengan kurir. Nah, jadi ada biaya kurir yang ketiga. Kurir itu yang diperintahkan oleh sekolah untuk menyampaikan bahan ajar kepada orang tua siswa. Jadi mereka harus keliling sejumlah siswa di sekolah. Melalui kelompoknya bisa, melalui perwakilan orang tuanya juga bisa. Hanya kurir itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan materi, termasuk nanti mengambilnya. Gitu. Jadi ada biaya kurir untuk memberikan modul atau bahan ajar kepada orang tua. Itu biaya kurir. Dan itu resmi. Bahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat ada kurir yang ditunjuk untuk per kecamatan. Itu pernah diterbitkan surat perintah bahwa kurirnya pun tidak sembarangan. Jadi kita tidak asal nyuruh kepada orang gitu. Supaya ini berjalan pembelajarannya sesuai ketentuan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, termasuk ada biaya pembelian obat-obatan yang berhubungan dengan kondisi masa pandemi. Contohnya membeli vitamin, obat-obatannya yang sesuai dengan kondisi saat pandemi. Memperbanyak vitamin, ya, memperbanyak obat-obatan yang kira-kira bisa menunjang kepada kesehatan para guru terutama.
karena siswa tidak ada di sekolah. Yang kelimanya, pembelian peralatan yang berhubungan dengan COVID, seperti pembelian sanitizer, terus disinfektan, alat semprotnya, hand sprayer, termogan, itu sudah kami siapkan di sini. Bahkan setiap 1 minggu sekali itu dilakukan penyemprotan, sekalipun kondisi sekolah tidak dipakai, terutama bagian luar itu harus seminggu sekali disemprot dinding-dindingnya. Nah, ketika akan digunakan apabila ada pertemuan antara guru dengan orang tua, dengan perwakilan orang tua tiap kelas, itu ruangannya disemprot dulu dengan disinfektan. Setelah melakukan musyawarah antara guru dengan orang tua murid masing-masing kelas, selesai kegiatan disemprot lagi ruangannya, disterilkan lagi. Nah, setiap ada pertemuan dengan orang tua itu harus begitu. Karena dengan 3M kita harus mengupayakan protokol COVID. Semua yang hadir sekolah harus bermasker atau pakai pelindung plastik. Terus yang keduanya harus mencuci tangan dengan sabun. Dan yang kelimanya menjaga jarak ketika melakukan pertemuan. Itu semua dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, peralatannya harus kita beli, harus kita siapkan, termasuk alat cuci tangan. Banyak diupayakan alat-alat praktis, ada yang membuat sendiri. Kita memesan barang jadi untuk alat cuci tangan. Itu peralatan yang berhubungan dengan COVID. Yang ketujuhnya, keenam ya. Yang keenamnya mamin. Kita tetap menyediakan makan minum harian untuk para guru. Karena di sekolah sekalipun tidak ada pembelajaran atau tatap muka, para guru tetap harus hadir ke sekolah dengan pengaturan piket. Nah, sekolah punya kewajiban untuk memberikan mamin kepada guru-guru piket setiap hari. Tuh. Terus lagi pada saat ini kan 1 tahun ya, kita baru sampai ke semester 1. Berarti di awal semester 1 ada penerimaan siswa baru. Pada saat penerimaan siswa baru pun itu harus dilakukan dengan daring. Tidak boleh orang tua seperti yang lalu berjubel ke sekolah untuk daftar siswa baru. Kemarin kita melakukan dengan daring. Mereka diberi aplikasi untuk pengisian formulir, sampai pengirimannya pun tetap daring. Itu otomatis memerlukan biaya tambahan untuk melakukan daring PPDB. Sekalipun gurunya tidak menerima siswanya di sekolah secara langsung dengan orang tua, tapi mereka juga memegang masing-masing aplikasi PPDB online. Ada hubungannya dengan biaya? Ada, yaitu biaya internet, ya. Biaya WiFi itu bertambah. Yang ke-8 biaya WiFi atau internet bertambah. Termasuk tagihan listrik atau pembayaran listrik juga yang ke-9 bertambah. Banyak menggunakan listrik malah pada saat pandemi dibandingkan dengan tidak dengan tatap muka, ya. Alasannya guru semua menggunakan laptop untuk menerima tugas-tugas dari siswa. Biasanya tidak langsung tatap muka dengan siswa, karena pada masa daring mereka mengupdatekan data siswa, hasil nilai siswa, hasil pekerjaan siswa, semua kan harus terupdate di gurunya masing-masing. Sehingga semua guru menggunakan laptop, otomatis listrik bertambah. Jadi internet bertambah, listrik bertambah. Terus juga biaya
yang lainnya yang berhubungan dengan COVID, adanya program supervisi monitoring atau MONEP ya, supervisi monitoring dengan sistem daring. Nah, otomatis biayanya juga dikoskan untuk supervisi daring. Berbeda dengan yang biasa. Kalau yang biasa supervisi dilakukan di kelasnya oleh kepala sekolah kepada guru atau oleh pengawas kepada kepala sekolah secara tatap muka yang biasa. Ketika daring, ketika pandemi, mereka hanya melakukan dengan cara daring. Ya. Otomatis dengan cara seperti itu kita menambah kos, menambah biaya ya, untuk melakukan hubungan daring. Terus juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang lain nanti. Transport sudah, bagian listrik, obat. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, Bapak ulangi lagi. Yang diperlukan pada saat masa COVID yang berhubungan dengan anggaran, pertama pembayaran honor itu bertambah. Ya. Yang kedua, pembelian obat-obatan yang berhubungan dengan masa COVID. Yang ketiga, pembelian peralatan yang berhubungan dengan COVID. Yang keempat, pembayaran rekening listrik bertambah karena banyak penggunaan listrik. Terus biaya internet atau WiFi juga bertambah. Yang kelima, yang keenam, adanya pemberian transport kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran keluar dari sekolah atau kunjungan ke siswa. Yang ketujuh, ada biaya PPDB, termasuk di dalamnya ada biaya spanduk, ya, spanduk secara daring dilakukan tanpa sosialisasi dengan publikasi. Tidak mungkin orang tua, misalnya kalau ada yang mau daftar, kalau tidak ada spanduknya, mungkin ini pendaftarannya dengan cara bagaimana? Tapi ketika di pang-pang ada spanduk yang bertuliskan bahwa ini adalah daring, ada barcode yang harus diambil oleh orang tua agar bisa mengisi formulir di sekolah ini, itu dengan publikasi spanduk. Dan itu berbeda dengan biasanya gitu. Yang kedelapan, adanya monitoring atau MONEP dan supervisi secara daring. Nah, ada kaitannya dengan pemberian pulsa. Ada pertanyaan tentang pulsa? Pulsa buat apa, kuota? Iya, kuota maksudnya. Mau dipertanyakan dulu? Selanjutnya dulu kan. Itu tadi jenis-jenis anggaran yang digunakan pada saat masa COVID. Lanjut. Terus pertanyaan selanjutnya kan tadi udah dipaparin beberapa jenis-jenisnya. Terus sebenarnya mengalami lebih sulit di masa pandemi atau sebelumnya, Pak? Sebenarnya pengelolaan keuangan lebih sulit di masa pandemi, ya. Karena banyak hal yang tidak terprediksi atau mungkin yang banyak yang tidak direncanakan tapi terjadi. Contohnya seperti ini, pada saat tatap muka siswa belajar tidak menggunakan daring, ya, artinya belajar dengan modul yang disediakan atau buku paket yang disediakan. Tapi ketika belajar di rumah, ya, kita harus menggandakan modul.
Mereka tidak hanya diberi buku paket, tapi diberikan modul yang khusus pembelajarannya berhubungan dengan masa pandemi. Kalau saya bisa sebutkan di rapot yang sekarang itu di halaman terakhirnya ada materi atau ada penilaian kepada siswa tentang kemampuan masalah COVID. Bagaimana siswa memahami tentang COVID gitu. Ya. Itu ada penilaiannya untuk siswa. Itu di halaman terakhir rapot. Kalau nanti bisa dilihat, silakan ya. Nah, sehingga anak harus memahami sebenarnya tentang COVID ini. Jadi bukan hanya melihat situasi, bahkan bagaimana mengambil hikmahnya di masa COVID ini. Ya. Nah, kan pada saat pembelajaran biasa kita tidak memikirkan hal yang begitu. Ya. Ternyata pada saat masa COVID kita harus membuat model pembelajaran di masa COVID. Ya. Dan guru ya bukan dibikin berabe ya, tapi dibikin 2 kali pekerjaan. Ya. Sudah biasa menggunakan RPP dan silabus. Sekarang harus silabusnya disesuaikan pada masa COVID, sehingga guru harus membuat ulang RPP silabus yang di dalamnya harus memberikan pembelajaran, pemahaman, pengetahuan tentang COVID. Jangan sampai di persepsi anak itu tentang COVID-nya nanti bisa jadi salah tafsir. Anak harus memahami bagaimana menyikapi kondisi di masa pandemi ini. Kan kalau kita dengar banyak orang tua yang ngomong, wah ini mah bukan pandemi, ini mah politik kan gitu. Jangan sampai anak juga bisa ngomong begitu. Ya. Jadi jangan dipolitisir. Nah, anak harus memahaminya dengan cara bagaimana? Guru memberikan pemahaman kepada siswa. Memberi pemahamannya dalam bentuk bagaimana? Dituangkan di dalam RPP silabus. Contohnya bagaimana? Contohnya di dalamnya bagaimana anak memahami situasi. Kalau dia sudah bepergian, misalnya harus cuci tangan, pada saat keluar rumah harus pakai masker dan seterusnya. Itu ada di silabus RPP masa COVID. Nah, sehingga kan jadi tambah ribet ya dibandingkan dengan masa normal. Nah, itu diantaranya bagi guru ada tambahan pekerjaan, yaitu mereka harus membuat skenario baru pembelajaran di masa COVID. Bagi kepala sekolah tentunya kan harus memfasilitasi, yang tentunya juga berbeda memfasilitasi pada saat normal dengan pada saat COVID. Kan tergantung semua komponen guru dan personal di sekolah. Personalnya memikirkan masalah COVID, ya otomatis gurunya kepala sekolahnya juga memikirkan masalah COVID gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan guru kepala sekolah juga memiliki beban pada masa COVID sekarang. Gitu. Terjawab tidak? Selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya Pak, kan ada yang orang tuanya PHK kayak gitu. Nah, apakah ada siswa yang dapat bantuan dari pemerintah dari sekolah? Ya. Nah, mungkin kalau masalah bantuan sekolah harus berdasarkan ya. Artinya harus berdasarkan petunjuk dari atas. Jadi tidak semena-mena uang BOS itu dibagi-bagikan kepada orang tua, tapi harus ada aturan. Ya. Ternyata di awal masa COVID tahun 19 kemarin belum ada petunjuk kita memberikan bantuan kepada siswa. Nah, pada bulan Juni 2020 baru ada petunjuk. Siswa harus diberikan bantuan berupa kuota. Yang baru-baru itu oleh Pak Menteri pernah kan di televisi disebutkan. Akhirnya semua sekolah berkewajiban memberikan kuota kepada siswa. Itu yang nilainya 50.000. Semua siswa yang memiliki terutama yang memiliki HP dan mereka harus mendaftarkan diri kepada gurunya masing-masing.
nomor HP-nya, terus atas nama siapa HP-nya, terus email akunnya apa, itu harus didaftarkan. Dan didaftarkannya bukan hanya di sekolah, tapi secara resmi melalui Dapodik. Gitu, ya. Jadi nomor HP-nya siswa itu atau nomor HP orang tuanya itu harus dimasukkan ke dalam Dapodik, sehingga sekolah dibolehkan untuk memberikan kuota kepada mereka yang sudah terdaftar di Dapodik. Gitu. Nah, juga ada bantuan-bantuan lain dari pihak luar untuk siswa menerima kuota. Mungkin karena gencarnya penggunaan kuota, akhirnya dari masing-masing yang memiliki jaringan seperti Indosat, Telkomsel, itu ada juga yang memberikan bantuan kepada siswa berupa kuota. Nah, sekolah sudah melakukan pemberian kuota kepada siswa dan guru. Ya. Kalau untuk guru 50.000 per orang per bulan, kalau untuk guru 150.000 per orang per bulan. Itu bantuan dari sekolah. Ya. Dan biayanya berasal dari dana BOS. Ya. Bukan dari bantuan perusahaan, bukan. Ya. Jadi kalau bantuan dari perusahaan kita tidak mengelola, kita menggunakan atau mengupayakan dari dana BOS. Dan itu pun tidak ke seluruh siswa, ya, tidak ke seluruh siswa, karena diantaranya ada siswa yang tidak sama sekali memiliki HP, ya, mungkin di kalangan ekonomi yang rendah. Nah, kita punya kewajiban kepada mereka yang tidak memiliki HP, yang tidak melakukan dengan daring, kita dengan luring, ya. Luring itu di luar jaringan, artinya mereka hanya diberi bentuk hard copy berupa materi, diantarkan oleh kurir ke rumahnya, ya. Diantarkan, disuruh belajar, hasilnya dikirim oleh orang tua ke sekolah atau diambil lagi oleh kurir. Nah, jadi tetap itu juga sama bantuannya. Baik berupa kuota maupun dengan materi bahan ajar, itu sama saja memberikan bantuan kepada siswa agar seluruh siswa sama rata memiliki mempunyai hak untuk menerima pembelajaran, ya. Itu ya bantuan yang dikelola oleh sekolah. Kalau bantuan dari pihak luar, mungkin melalui pemerintahan kelurahan atau desa, itu ada yang disebut dengan bantuan langsung tunai. Sekolah tidak memfasilitasi untuk bantuan di luar dana BOS, jadi hanya dari dana BOS. Itu mungkin cukup itu. Terus Terus apakah di tahun ajaran baru ini uang pendaftaran dikurangi atau tetap? Nah, ya. Sebenarnya perlu diketahui sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2017 tentang komite sekolah, bahwa di sana sudah disebutkan di sekolah dasar itu tidak ada pungutan kepada orang tua. Dalam bentuk apapun tidak boleh ada pungutan. Artinya pungutannya itu pada saat masuk sekolah atau PPDB, yang disebutkan kalau di SMP ada uang bangunan, ada uang pendaftaran, kalau di SD itu tidak ada. Jadi gratis kalau di SD. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin kebijakannya berbeda, ya. Kadangkala di sekolah SMP menyebutkan banyak honornya, sehingga dari dana BOS tidak cukup, minim, dan seterusnya. Kita tidak intervensi masalah SMP. Hanya yang jelas di SD, sekalipun banyak guru honor, sekalipun dana BOS-nya kecil, ya terpaksa guru honornya kan menerima upahnya jadi kecil, ya. Karena kemampuan dana BOS-nya kecil. Sehingga kalau disebutkan ngajar di SD
honornya cuma 500.000. Ya memang kemampuannya seperti itu sekolah. Kalau dana bosnya ditambah oleh pemerintah, kelipatannya dari per siswa dalam 1 tahun, mungkin kita juga punya kemampuan untuk menaikkan lagi honor guru. Nah, imbasnya ke situ, ya. Kita tidak memungut apa-apa pada saat penerima murid baru, kita hanya menggunakan dana bos saja, sehingga kemampuan bos yang tersedia diupayakan untuk komponen sekolah, baik untuk honor, untuk sarana, untuk perbaikan dan lain sebagainya, semua dari dana bos. Jadi istilahnya seminimal mungkin kita mengupayakan sesuai RKS dari dana tersebut. Jadi kasarnya malah dipas-paskeun gitu. Dana bos itu setahun sekali. Untuk dana bos itu 4 bulan sekali. Kita harus bisa mempola dalam 4 bulan ke depan itu di RKS apa saja yang harus dibelanjakan, ya. Nah, maka belanjanya harus sekitar yang 4 bulan itu. 4 bulan berikutnya di RKS itu apa saja komponen yang harus dikeluarkan. Kita belanjanya cuma itu lagi, ya. Jadi tidak keluar jalur dari RKS sampai ke triwulan ke caturulan ketiganya juga apa dana yang harus dikeluarkan dalam caturulan ketiga. Jadi kita tidak keluar dari situ. Kalau keluar dari RKS, maka pasti di akhir tahun kita ada kekurangan dana, ya. Ya mending kalau bisa mengurut dari belanja sekian lebih tinggi, tapi kita bisa bayar lebih murah. Ya untuk kalau bisa begitu. Tapi kenyataannya kita membuat RKS itu sesuai dengan analisa yang diberikan oleh standar. Harga pulpen aja kita harus sesuai dengan standar. Jadi kalau di ATK mencantumkan beli kertas, beli pulpen, beli dan lain sebagainya, itu harganya harga harus yang standar. Tidak bisa kita, oh di sini mah 2.000, di sana mah 4.000, oh kita beli aja yang 2.000. Nah, itu harus lihat yang standar. Jadi setiap kabupaten kota mengeluarkan standar belanja barang, sehingga nanti dalam 1 tahun kita tidak akan kelebihan atau kekurangan dana bos, gitu. Istilahnya harus surplus dengan dana yang tersedia, harus pas, harus matching. Nah, ketika keluar dari itu, maka resikonya ada di kepala sekolah. Bagaimana caranya kalau nanti ada kekurangan dana di akhir tahun? Nah, mungkin resiko kepala sekolah untuk mengolah sumber-sumber lain. Contoh sumber lain begini, kita misalnya memesan barang yang sudah di RKS, misalnya 70 buku misalnya, buku model pembelajaran misalnya, kita harus cari pilih-pilih harga buku tersebut yang sejenis dengan harga yang lebih ringan. Nah, itu kan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak, ya. Jadi buku itu ada yang standar, ada yang murah, sesuai zonanya juga. Itu sebenarnya ada yang sudah BSE, ya. Sudah BSE itu ada harga-harga buku yang berbeda harganya. Jadi tidak selamanya harga dari Kemendikbud itu harus segitu. Tapi tiap zona, terus tiap penerbit itu berbeda harganya. Jadi kita harus jeli. Kalau kita perlu 70 buku bahan ajar, cari yang kira-kira lebih murah dari yang sudah distandarkan di RKS. Nah, nanti kita punya dana lebih untuk menanggulangi hal-hal yang kurang. Di akhir tahun biasanya suka terjadi kita kekurangan dana untuk ini untuk itu karena ada kegiatan yang tak terduga misalnya. Itu kita harus pinter-pinternya kepala sekolah mencari solusi. Yang paling penting kita tidak memungut kepada atau tidak meminta kepada orang tua. Dari awal masuk sekolah sampai akhir keluar dari sekolah itu tidak boleh memungut dari siswa. Nah, makanya ada upaya kepala sekolah kalau mampu melakukan wirausaha. Mau bentuk usaha boleh, ya.
membuka suatu usaha di sekolah bentuknya koperasi untuk menjual barang, misalnya keuntungannya dimasukkan ke anggaran sekolah, itu juga boleh. Nah, bisa seperti itu. Bahkan juga kita boleh menerima sumbangan dari pihak lain, ya, berkenaan dengan anggaran tadi. Kalau dari siswa kita tidak boleh memungut, dari orang tua tidak memungut. Tapi kalau kita menerima bantuan dari pihak lain yang tidak terikat, itu boleh, ada diatur. Misalnya Ibu Tia mau nyumbang nih ke SD Selacau, itu diterima gitu. Atau dari perusahaan Anu menyumbang berupa apa ke sekolah, baik uang maupun barang untuk kepentingan sekolah, itu bisa diterima, ya. Tapi kalau kita meminta dari orang tua, itu sama sekali ya, itu tidak boleh. SD terutama. Itu kalau ke swasta, kalau kayak gitu kan banyak swasta. Nah, di antaranya ada swasta yang tidak menerima dana BOS. Kalau sekolah negeri yakin semua dapat bantuan dana BOS. Kalau swasta ada sekolah yang tidak menerima dana BOS. Tidak menerimanya dua, ada yang menolak menerima dana BOS, ada yang memang belum menerima dana BOS karena belum direkomendasikan oleh Kemendikbud. Saya jelaskan gini, ada sekolah yang tidak mau menerima dana BOS dari pemerintah. Mungkin bagi mereka ini kecil dana BOS, karena kalau sudah mengambil dari pemerintah dana BOS, otomatis tidak boleh memungut dari orang tua. Contohnya Al-Azhar, ya, mereka tidak butuh dana BOS karena kemampuan dari sumbangan orang tua lebih besar daripada dana BOS. Kalau mengambil dari dana BOS tidak boleh memungut dari orang tua, rugi nanti. Sekolah harus membayar untuk keperluan sekolahnya yang begitu mahal dengan dana dari pemerintah yang begitu minim, tidak akan mampu. Nah, sehingga dia lebih leluasa meminta sumbangan dari orang tua. Itu bagi sekolah swasta bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau di SMP negeri ada yang terjadi pungutan, misalnya ada uang bangunan atau uang pendaftaran, SPP, memang tujuannya untuk menambah dana BOS yang tersedia karena minim, ya. Jumlah guru banyak, honornya juga tinggi, ya. Sehingga dari dana BOS yang sudah tersedia itu tidak mencukupi, maka solusinya kepala sekolah biasanya melakukan dengan adanya SPP atau uang bangunan. Kalau uang bangunan itu memang harusnya untuk bangunan, mungkin sudah dialokasikan pada tahun ajaran baru ini menerima siswa baru sekian jumlahnya, ada uang bangunan dari seluruhnya sekian, akan dibuatkan bangunan anu gitu. Nah, itu harus terwujud. Nah, itu baru disebutnya uang bangunan. Kalau dipungut uang bangunan dari orang tua siswa tapi ternyata tidak jadi bangunan, itu berarti penyelewengan sekolahnya. Nah, itu. Jadi kalau bangunan seperti di perkuliahan ada uang bangunan, harusnya di kampusnya ada bangunan baru. Ketika kalian masuk menjadi mahasiswa baru, harus ada bangunan baru harusnya. Ya, mungkin tidak bangunan baru, merehab bangunan yang sudah rusak. Jadi tujuannya harus dengan bangunan lagi. Kalau uang bangunan ternyata dipakai bagi-bagi, ya itu bukan uang bangunan. Iya. Nah, itu ya. Jadi perlu penjelasan. Memang sangat berbeda sekali di SD dengan di sekolah lain atau di jenjang pendidikan SMP SMA. Tapi kalaupun di sekolah negeri dengan swasta juga berbeda, karena swasta memiliki wewenang sendiri. Kalau negeri semua diatur oleh pusat. Jadi sekolah negeri tidak bisa sewenang-wenang. Misalnya ingin mencontoh SD sebelahnya swasta, ingin seperti itu, mengadakan pungutan, itu dilarang, ya. Sekalipun di sebelah SD negeri itu ada SD swasta yang bisa memungut sumbangan-sumbangan dari orang tua, itu tidak bisa, ya.
Jadi apapun yang terjadi di sekolah dasar itu tidak diperkenankan untuk melakukan banyak hal yang berhubungan dengan pungutan-pungutan. Kan banyak yang terjadi, contoh ada pungutan les, ya. Ada pungutan les, ada pungutan bimbel, ada pungutan ekstrakurikuler. Itu sebenarnya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi kalaupun ada les, kita tidak menganjurkan untuk distandarkan bulanan. Ya mungkinlah kalau gurunya ridho, ya saridona juga kepada orang tua. Ya. Ada di SD yang apa namanya, yang unggulan itu lesnya dibayar gurunya, bimbelnya dibayar, karena dengan alasan gurunya berkualitas, ya. Terus biaya untuk materi bahan ajarnya juga mahal, ya. Nah sebenarnya itu pertimbangannya antara sekolah, orang tua dengan komite, ya. Kalau orang tua, komite dengan sekolah bisa duduk bersama, dimusyawarahkan, artinya tidak terjadi ketimpangan, itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, kalau tanpa diketahui atau tanpa MOU antara komite orang tua dengan sekolah atau guru, itu disinyalir nantinya dipungli. Banyak kasus guru honor ternyata lebih tinggi bayarannya dari les, dari bimbel dibandingkan dari honor dari kepala sekolah. Dari kepala sekolahnya cuma 500, dari bimbel mah sebulan sampai ke 5 juta. Ya tuh mending kene terus, saya nggak bimbel, nggak les, kan gitu, banyak kasus gitu. Nah itu tuh kenapa? Karena dia tidak puas dengan diberi honor 500.000 oleh sekolah. Akhirnya dia cari upaya mengadakan bimbel. Nah kalau bimbelnya tanpa diketahui oleh sekolah, maka itu jadi pungli, gitu. Walaupun di luar sekolah, jadi tetap harus sebatas izin antara 3 yang tadi, antara komite, guru dengan orang tua. Harus ada komitmen, ya. Ada ini mah bimbelnya di rumah privat sama, pada akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi masalah, gitu. Ketika ada sesuatu hal masalah, misalnya di dalam bimbelnya, nanti kan yang memeriksa itu larinya kan ke sekolah. Kenapa bisa terjadi di luar lingkungan sekolah? Misalnya ada pungutan-pungutan untuk bimbelnya, untuk privatnya, nanti yang disalahkan tetap sekolah. Jadi artinya sekolah tidak melindungi kepada hak belajar siswa. Nah, itu ya. Jadi yang terpenting, yang perlu dipahami, kita harus senantiasa sinergis antara orang tua yang diwakili oleh komite bersama sekolah. Itu tetap, ya. Di dalam dunia pendidikan itu yang 3 ini yang terpenting. Sekolah mewakili pemerintah, komite mewakili orang tua atau masyarakat, termasuk orang tuanya ada di situ. Jadi 3 ini penting. Sekolah, komite, orang tua. Mau kegiatan apapun harus sejalan dengan yang 3 tadi. Kalau di luar MOU yang 3 ini nanti dianggapnya liar. Kalau sudah dianggap liar, berhubungannya bukan lagi dengan lembaga sekolah, tapi mungkin dengan aparat yang lain. Nah itu ya, jadi perlu dijelaskan. Saya punya kemampuan nih di rumah bisa nggak privat, tetangga-tetangga terdekat gitu. Nah kalau untuk lingkungannya bukan siswa sekelas, ya tidak masalah, ya. Artinya kita menunjukkan kondite, ya. Kita punya kemampuan, artinya kita mempunyai kemampuan di open kepada masyarakat yang membutuhkan jasa saya, boleh. Kalau untuk umum tidak masalah. Tapi kalau untuk murid sendiri,
murid kelasnya dipripatkan di rumah. Nah, itu bentuknya sudah lain. Tuh. Jadi yang Bapak maksud yang tadi itu harus ada sinergis itu untuk muridnya yang dikelola di kelasnya masing-masing. Itu tidak boleh tanpa seizin komite dan sekolah. Ya. Jelasnya. Nah, terus apa lagi coba? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai siswa yang tidak mendapatkan bantuan sehingga orang tuanya datang ke sekolah untuk menanyakan bantuan tersebut? Nah, kalau di sini kebetulan jenis bantuannya kan tadi sudah disebutkan hanya berupa kuota sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan. Di sekolah dari dana BOS memberikan bantuan pada masa COVID ini hanya berupa kuota, ya, tambahan kuota. Itu juga disebutnya tambahan. Mungkin di HP-nya ada kuota sendiri gitu. Dari sekolah mah hanya memberikan tambahan. Nah, hanya berupa tambahan kuota, jadi tidak berbentuk bantuan lainnya. Nah, ketika misalnya ada orang tua yang tidak menerima kuota misalnya datang ke sekolah, ya dari awal kita sudah menjelaskan kepada seluruh siswa, kepada seluruh orang tua bahwa pendataan dilakukan melalui Dapodik itu sesuai dengan nomor HP-nya yang dikirimkan. Jadi ketika tidak dikirimkan maka tidak akan diberikan kuota. Nah, pernah terjadi ada yang mengeluh tidak punya HP, ya. Minta bantuan HP, Pak. Sekolah tidak bisa memberikan bantuan HP, ya. Boro-boro ke siswa, ke gurunya juga tidak diberikan HP karena di anggaran BOS tidak dibolehkan untuk membeli perangkatnya, ya. Nah, kalau laptop boleh oleh sekolah dibeli untuk keperluan pembelajaran, tapi kalau beli HP itu belum, ya, belum ada di ketentuan RKS kita membagi guru untuk dibelikan HP, belum ada. Tapi kalau mampu sekolah membelikan laptop diberikan sebagai inventaris kepada guru kelas atau guru mata pelajaran itu boleh. Nah, jadi pernah terjadi ada orang tua yang mengeluh tidak punya HP sehingga kami hanya bisa memberikan bantuan berupa bahan pembelajaran luring. Jadi hanya itu, tidak dalam bentuk lain. Nah, kalaupun misalnya punya HP tidak terdaftar di Dapodik atau tidak memberikan data kepada sekolah, maka dia tidak akan menerima kuota tambahan, resikonya. Nah, mungkin pada bulan berikutnya baru nanti direkomendasikan untuk dapat menerima kuota tambahan. Ini masalah yang sudah terjadi begitu. Di bulan pertama itu tidak seluruhnya mungkin informasi sampai. Nah, bulan berikutnya baru menyeluruh dan akhirnya seluruh siswa secara bergilir dapat kuota bantuan dari sekolah. Jadi Bapak perlu jelaskan ya. Jadi tidak dalam satu bulan itu semua dapat, ya. Kita sekolah terbatas. Jadi kemampuannya dibatasi oleh pemerintah. Coba saja bayangkan kalau dalam 1 tahun ini ya kita hitung-hitung dalam 1 tahun 12 taruhlah 10 bulan 10 bulan kali 200 siswa berarti sudah 2000, terus 2000 kali 50.000 sudah 10 juta, sudah 100 juta. Kita tidak punya 100 juta untuk hanya pulsa saja atau kuota saja, ya. Makanya secara bergilir kita memberikan bantuan kuota itu kepada seluruh siswa, tidak dalam 1 tahun full, ya. Contoh kemarin kita sudah berjalan dari bulan Juni, itu tidak seluruhnya setiap bulan siswa itu menerima, ya. Setiap siswa tidak seluruhnya menerima tiap bulan. Jadi bergilir. Apalagi untuk siswa kelas 1. Siswa kelas 1 kan belum bisa menggunakan HP, ya. Masih dibantu oleh orang tua. Nah, itu berbeda, ya. Mereka akan lebih diutamakan luring.
pembelajarannya dibandingkan dengan daring. Ya anak kelas 1 kan sampai dengan 3 bulan kan belum bisa baca. Kalau lihat dari daring kan sudah bisa baca. Jadi tidak terlalu khusus untuk siswa kelas 1. Itu diantaranya ya. Nah jadi kalaupun ada kesini orang tua yang mengeluh tidak menerima bantuan, itu bisa diatasi. Kendalanya bagaimana? Karena bantuan yang dari sekolah tidak berupa bantuan sembako lah atau bantuan HP-nya, hanya bantuan berupa kuota tambahan. Nah, sekolah punya kewajiban hanya memberikan bantuan kepada siswa itu kuota tambahan. Itu mungkin diantaranya. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dialami pada saat pengelolaan keuangan di masa pandemi? Nah, masalah pengelolaan yang paling sulitnya mungkin bagi kami di sekolah, terutama kalau saya jelaskan, jadi dana BOS 4 bulan sekali itu tidak munculnya di awal bulan. Ya. Contoh ya, pada bulan Juni kita masuk ke tahun ajaran 2020-2021, itu tidak awal Juni kita menerima dana BOS. Ya. Jadi 2 bulan berikutnya baru dana BOS turun. Sehingga keperluan bulan yang kemarin itu harus ditanggulangi dulu oleh kepala sekolah. Istilahnya dana talang. Nah, otomatis kan di bulan Juni itu ada pengeluaran untuk keperluan sekolah. Apalagi dengan penanganan COVID tadi ya. Pasti kan dalam 1 bulan itu berjalan penanganan COVID. Itu otomatis pada bulan tersebut yang kebutuhan dana BOS-nya yang belum turun, sekolah atau kepala sekolah, bendahara harus mengupayakan bisa memenuhi kebutuhan di bulan Juni tersebut. Nah, contoh lagi sekarang. Sekarang kita mau menghadapi bulan Januari yang disebut dengan tahun anggaran baru ya. Nah, di tahun anggaran baru itu kita membuat RKS-nya sekarang Desember. Itu keluar dana BOS-nya belum tentu bulan Januari. Pasti nanti keluarnya bulan Februari. Ya. Maka untuk menutupi kebutuhan bulan Januari, kepala sekolah harus mengupayakan bagaimana caranya kegiatan harus bisa berjalan dengan dana yang belum turun dari pemerintah. Maka kepala sekolah harus bisa mencari dana talang. Jadi istilahnya mah kamana we nu penting mah bisa menutupi honor-honor guru gitu. Nanti kan terbayarkan oleh dana BOS. Nah, itu kesulitan pengelolaan keuangan di masa pandemi. Bahkan sebenarnya bukan hanya masa pandemi ya. Itu sudah biasa berjalan. Yang namanya anggaran pemerintah itu tidak awal bulan cair atau awal bulan turun. Tapi biasanya menunggu 1 bulan ke depan baru turun. Nah, sehingga pada masa COVID ini akan lebih sulit lagi. Karena penanganan pembelajaran yang sudah tadi dijelaskan, kita mempunyai resiko besar. Ya. Karena siswa belajarnya di rumah, banyak kendalanya, maka sekolah juga sama memikirkan banyak kendala-kendala yang dihadapi pada masa COVID ini. Gitu. Sehingga masalah anggaran harus betul-betul terprediksi sesuai dengan RKS. Itu mungkin ya. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau memang yang sudah dibahas tadi belum jelas. Terus? Pertanyaan selanjutnya, untuk sekolah negeri yang pendaftarannya gratis, apakah pada saat masa pandemi jadi dituntut biaya atau tidak? Jadi seperti yang tadi dijelaskan, di masa pandemi ataupun tidak masa pandemi, emang sekolah dasar itu tidak diberi wewenang untuk memungut biaya kepada orang tua. Sekali lagi ya, baik pada masa pandemi maupun tidak pada masa pandemi, kita memiliki aturan sekolah dasar negeri itu tidak boleh memungut kepada orang tua. Kalau tidak salah itu pada Permendikbud nomor 8 tahun 2012 ada tentang pungutan
tentang pungutan kepada orang tua gitu. Jadi di SD itu tidak ada pungutan, tidak ada beban biaya pembelajaran atau biaya pendidikan kepada siswa. Iya, di SD itu tidak boleh. Jadi setelah ada BOS ya, setelah ada dana BOS tahun 2015 itu sekolah sudah tidak boleh. Kalaupun tadi SMP sudah dijelaskan ya, itu punya wewenang lain dibandingkan dengan Uang buku berarti di luar itu kan? ya. Nah, itu kalau belanja buku, belanja materi pembelajaran itu artinya bukan pungutan biaya ya. Mereka belanja untuk kepentingan pembelajaran. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena sekolah punya kewajiban untuk menyediakan ya. Jadi kalaupun siswa tidak membeli bahan ajar, sebenarnya kan sekolah sudah menyediakan buku paket. Jadi boleh meminjam ke sekolah untuk belajar di rumah misalnya. Tapi kalau siswa atau orang tuanya menginginkan tambahan dari bahan ajar, itu di toko kan banyak tersedia. Baik itu buku-buku rangkuman ataupun LKS, lembar kerja siswa, itu banyak dijual di luar. Nah, orang tua silakan boleh untuk memperkaya pembelajaran siswanya atau anaknya, itu boleh membeli semacam itu, LKS, RPU. Apa RPU? RPU itu rangkuman pengetahuan umum, itu banyak. Terus bahan-bahan materi ajar atau materi-materi pembelajaran, ada yang bentuknya satu mata pelajaran, satu buku. Itu boleh orang tua memperkaya untuk anaknya dengan berbagai referensi, boleh. Dengan catatan pengertian eta mah sanes paksaan. Jadi persilakan ke orang tua. Nah, jadi sekolah harus menyediakan buku yang utama, yaitu buku paket. Nah, buku paket itu yang dipinjam oleh siswa. Kalaupun nanti gurunya orang tuanya tetap ingin punya buku paket, nah mungkin itu silakan beli di luar. Karena sekolah tidak menjual buku. Itu ya, hanya sebatas kepentingan masing-masing orang tua lah. Lanjutkan ada? Untuk punya pertanyaan selanjutnya, rancangan RAP untuk pengelolaan dana BOS dan dana bantuan yang masuk ke SD itu terorganisir dengan baik atau tidak? Apakah ada perubahan dalam penyusunan? Ya. Di masa Jadi pandemi. di masa pandemi, jadi sebenarnya ada perbedaan rancangan atau rencana, disebutnya RKS ya kalau di sekolah. Boleh sih menyebutkan RAB juga boleh ya. Hanya yang lebih populer sekarang RKAS. Nah, di RKS pada masa pandemi jelas berbeda ya. Berbeda karena kita juga membuatnya dengan aplikasi, yang aplikasinya tidak dibuat oleh sekolah sendiri. Jadi di Bandung Barat itu aplikasinya sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi otomatis kalau oleh Dinas Pendidikan perangkatnya belum diturunkan, kita belum bisa merancang. Contoh ini nih, kita bulan Desember kan sekarang harusnya sudah selesai membuat RKS. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum. Karena aplikasi yang terbarunya, versi barunya belum diturunkan. Masih versi lama. Nah, kenapa harus berubah-ubah? Tergantung kebutuhan tadi. Harus ada item yang dimasukkan ke dalam komponen RKS sehingga aplikasi harus dirubah. Nah, seperti yang Bapak tadi sebutkan, contoh gini. Tadi Bapak menyebutkan ada item transport guru berkunjung ke orang tua siswa atau ke siswa pada masa pandemi ya. Itu harus diberi transport. Itu ada kode belanjanya. Ya. Ada kode programnya, ada kode rekeningnya. Ada itu. Contohnya untuk transport guru berkunjung ke rumah siswa.
Kode rekeningnya 5.52.2.52.001 itu kode rekening. Kenapa ada kode rekening? Kalau di RKS itu semua item harus ada kode rekening. Dan kode rekening itu bukan buatan sekolah. Itu dari Kementerian Keuangan resmi yang disebut dengan kode akun ya atau kode belanja resmi. Setiap mata anggaran tersebut itu dipakai oleh seluruh instansi. Contoh gini, 522 itu kode untuk belanja barang. Semua sama di instansi manapun menggunakan kode belanja 522. Contohnya gitu. Jadi di aplikasi itu harus memiliki kode akun, kode belanja, termasuk kode programnya. Ya. Kode programnya tergantung jenis barang yang dimasukkan ke dalam RKS. Ya, contoh gini, misalnya belanja barang nih, kodenya 5.2.2. Di bawahnya ada belanja alat-alat keperluan COVID, misalnya masker. Tahun yang lalu, contohnya termogan. Sebelum ada COVID kan belum ada termogan di aplikasi RKS kan. Nah sekarang kan harus masuk nih termogan. Maka kalau dimasukkan dia harus memiliki kode belanja, kode barang. Nah, kode barangnya ditambahkan. Misalnya kode barangnya 07.05.56. Maka di dalam draft RKS itu tersebutlah termogan itu kode belanja 5.2.2, kode programnya 07.05.56. Nah otomatis kan ribet ya pengelolaan rencana kegiatan belanja pada masa COVID dengan sebelum COVID, karena pembuat aplikasinya, pembuat RKS bahan bakunya itu harus memuat dulu materi-materi tentang COVID, belanja-belanja barang tentang COVID. Nah kita tidak bisa menciptakan sendiri karena pengelolaan dana BOS itu memiliki sistem manajemen yang terpusat. Jadi ya perlu saya jelaskan, manajemen BOS itu tidak hanya di sekolah, ya, tapi manajemen BOS itu ke atas sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat pusat. Jadi begini, misalnya pemerintah memberikan dana BOS nih ke sekolah, silakan aku masuk sekolah, rek beak nuhun, teu beak terserah, tidak begitu. Ada ukurannya, dikelola oleh manajemen BOS. Maka segala sesuatu dari mulai rencana, pelaksanaan sampai pelaporan itu dikelola oleh manajemen BOS tingkat daerah, yaitu tingkat kabupaten kota. Sehingga membuat rencana RKS-nya juga mereka harus mengatur. Nah, kami sebagai pelaksana di sekolah ya sama riweuh ketika menerima RKS perubahan teh, apalagi ini perubahannya karena harus mencantumkan atau harus membeli barang-barang seperti ini rumit lagi gitu. Tahun yang kemarin dengan tahun sekarang sudah berbeda. Maka para operator di sekolah dasar itu mereka harus benar-benar menguasai sistem aplikasi RKS yang tidak statis. Jadi terus berubah-ubah. Bahkan dalam 1 tahun mungkin terjadi 2-3 versi gitu. Nah itu, maka operator SD itu paling banyak, ya operator di sekolah lah, SD, SMP, SMA, terutama operator BOS, mereka kewalahan dengan sistem seperti sekarang. Apalagi kalau kepala sekolahnya tidak sama sekali melihat RKS-nya, wujudnya RKS bagaimana, mungkin kepala sekolahnya ketinggalan gitu. Dia tidak akan bisa memprogram biaya 1 tahun. Nah, jadi dengan pertanyaan tadi, apakah banyak kendala tentang pengelolaan perubahan RKS di masa pandemi? Jelas banyak. Sistem yang selalu berubah, aturan yang selalu berubah,
termasuk komponen-komponen yang banyak ditambahkan untuk keperluan masa Covid gitu dengan kebijakan-kebijakan baru. Waktu awal Covid bulan Maret 2019 di sana belum menyebutkan memberikan kuota. Ternyata di 2020 kan harus memberikan kuota kepada guru dan siswa. Maka item itu dimasukkan ke dalam RKS. Nah, yang memasukkannya mereka yang disebut dengan para manajemen BOS tingkat kabupaten. Mungkin pernah mendengar di daerah atau kota kabupaten lain yang pengelolaan manajemen BOS-nya berbeda. Ya mungkin bisa ya. Contoh Cimahi kita tidak jauh ya. Cimahi sekolah malah banyak mengupayakan tentang RKS-nya sedemikian rupa. Jadi wewenangnya ada di sekolah untuk mengatur RKS. Tapi ketika pelaporan ke tingkat kabupatennya, kabupaten yang jadi riweuh. Karena dari aplikasi RKS-nya tidak bisa diserap secara otomatis, secara link. Kalau di Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah setiap pelaporan online dari mulai RKS sampai dengan pelaporan itu mudah diserap oleh kabupaten. Dalam jangka waktu beberapa detik saja laporan dari seluruh sekolah se-kabupaten sudah langsung bisa diterima. Nah itu yang disebut dengan manajemen BOS. Jadi kalau Bandung Barat lebih unggul dalam pengelolaan manajemen BOS, memang betul seperti itu. Kami terus dilatih, para operator terus dilatih untuk membuat rancangan RKS agar nanti penyerapan dana oleh sekolah dengan pelaporannya itu bisa langsung diterima juga oleh para manajemen BOS tadi, sehingga pelaporan dari sekolah bisa dengan cepat, progresnya juga bisa diterima cepat, dan pihak dinas kabupaten pun bisa dengan segera melaporkan ke pihak terkait. Itu biasanya di sini nih di bulan sekarang, di bulan Maret kita sudah sekarang diburu-buru untuk menyelesaikan laporan, tapi dengan pelaporan online saja itu bisa diterima dengan cepat oleh tim manajemen. Nah ini yang dimaksud dengan banyaknya kendala, rumitnya mengelola perencanaan keuangan di masa pandemi, yaitu ya, apa istilahnya, bagi para operator terutama dengan perubahan-perubahan seperti ini mereka ekstra keras, kerja keras lah untuk mengelola keuangan, mengelola pengadministrasian keuangan. Itu cukup mungkin deh. Bisa saya simpulkan. Ada lagi pertanyaan? Yang terakhir Bapak pertanyaannya, apakah dalam SD negeri ada dana darurat? Nah, dana darurat. Jadi kita kan tadi mengacu kepada dana alokasi BOS ya. Disebutkan di sana sesuai dengan mata anggaran yang sudah termuat di dalam aplikasi RKS. Kalau nanti bisa kalian mencoba membuka di internet, ada bentuk aplikasi RKS yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namanya Arkas. Itu RKS-nya itu online, seluruh Indonesia, ya. Bentuknya seperti itu, ya. Itemnya seperti itu. Nah nanti dikembangkannya di tiap kabupaten kota. Ya. Itu untuk memudahkan pelaporan ke tingkat pusat. Nah di dalam RKS-nya baik dari pusat maupun dari tingkat kabupaten itu tidak ada poin untuk biaya darurat, tidak ada. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang darurat, misalnya contoh begini, tapi tidak diharapkan. Misalnya terjadilah siswa terkena COVID, gitu ya. Terkena COVID, maka siswa ini ya, siswa kan otomatis penanggung jawabnya sekolah. Kalau misalnya di diri siswa atau guru terjadi COVID, itu sekolah istilahnya tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang terjangkit virus misalnya.
untuk biaya pengobatan dan sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya penanganan tersebut sudah dikelola melalui pihak kelurahan atau desa beserta puskesmas. Ya. Jadi yang terjangkit virus itu istilahnya sudah ditanggung biayanya oleh pemerintah. Kalau pada masa Covid ini terjadi klaster, misalnya di sekolah tidak punya dana darurat untuk kebutuhan pengobatan. Nah, biaya pengobatan itu sudah ditanggung oleh desa dan puskesmas. Itu kalau yang disebut dengan darurat di masa Covid, yang paling rawannya kan terjadinya klaster ya. Terus bagaimana misalnya kalau kejadian lain? Kalau kejadian di masa Covid ini kan sekolah jelas tidak ada istilahnya pembelajaran di sekolah ya. Misalnya sekolahnya ambruk gitu. Ke masa Covid begini tidak digunakan tapi ambruk. Sekolah tidak punya wewenang untuk memperbaiki dengan biaya sendiri. Tetap saja harus dikembalikan kepada pemerintah. Nah, contoh minggu yang lalu ada sekolah yang atapnya ke bawah angin, puting beliung. Sekolah tidak punya anggaran dana segar atau istilahnya dana darurat untuk memperbaiki kerusakan. Itu tetap dilaporkan kepada pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang akan memperbaiki. Itu contoh yang darurat. Darurat lain selain ada muncul klaster baru terjangkit terus sekolah rusak, itu semuanya sekolah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan dana taktis, tidak perlu menyediakan dana taktis atau dana darurat karena memang di dana BOS tidak dialokasikan itu. Ya. Kalau dari BOS itu kalau rehab ringan, ngecat, memperbaiki bangku rusak, ada genteng bocor, atap yang rusak, yang sifatnya ringan itu oleh sekolah ditanggulangi, ada dari dana BOS. Tapi kalau untuk yang namanya darurat itu kan kejadiannya tiba-tiba. Tapi Bapak kalau yang misalnya bencana pakai angin gitu. Ya. Ya seperti tadi kan disebutkan ada angin puting beliung, sekolah jadi roboh. Nah, jadi kita harus melaporkan kepada pemerintah. Jadi nanti bukan sekolah. Jadi sekolah tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan sendiri gitu. Ya. Ya kecuali kalau misalnya begitu bangunannya rusak, roboh, kena angin puting beliung atau kena gempa, terus ada pihak di luar masyarakat yang ingin membantu memperbaiki, ya itu dipersilahkan. Tapi kalau begitu kejadian terus kepala sekolahnya harus ngodok saku sendiri, aduh harus beli itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Karena nanti kepentingannya bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan sekolah. Nah, kalau bangku juga termasuk rehab sekolah. Kalau bangku rusak, kita wajib melaporkan. Kalau nanti ada bantuan, syukurlah seperti ini diganti dengan yang baru. Kalaupun tidak, memperbaiki yang rusak. Nah, biaya memperbaiki itu ada. Ya. Contoh lain misalnya kalau sama sekali rusak, sekalipun di BOS itu diatur, kita tidak boleh membeli mebelir seperti ini, karena ini mahal. Jadi tidak mampu sekolah untuk membeli barang mebelir yang sifatnya mahal, ya dari dana BOS. Ada batasannya ya, ada batasannya. Nah contoh ini, kalau misalnya sekolah ingin membeli seperti ini, ya mungkin secara berangsur, beli 2 siki gitu, buat gurunya dulu. Gitu. Lemari yang rusak beli 1 dulu, nanti maju. Jadi tidak bisa sekaligus gitu, untuk kebutuhan yang rusaknya. Kenapa? Karena alokasi dana BOS itu kan banyak, jadi harus dibagi-bagi. Jadi kepala sekolah harus bisa mengatur berapa persen untuk perbaikan. Artinya perbaikan yang namanya perbaiki ya diomean lah gitu, dipakuan deui gitu. Jadi bukan mengganti, kalau mengganti pengadaan.
Kalau pengadaan itu kita harus beli. Ini contoh seperti ini, kita beli 2 dulu lah gitu. Buat gurunya gitu. Atau buat beli 6 buat semua gurunya di tiap kelas. Nah itu sebatas gitu. Jadi kalau untuk membeli satu kelas penuh dengan biaya yang tinggi itu tidak mungkin, karena alokasinya nanti bisa mengambil anggaran dari yang lain. Jadi anggaran yang lain jangan sampai kurang, tapi kebutuhan sekolah tetap bisa terpenuhi. Nah, caranya mungkin dengan cara memperbaiki dulu lah. Karena masalah yang begini bisa diajukan kepada pemerintah. Jadi ketika sekolah mebelinya pada rusak, dipoto, dikirim proposal ke pemerintah daerah, dinas pendidikan, nanti ditinjau, mungkin nanti dapat bantuan. Jadi secara berkesinambungan, dinas pendidikan melalui bagian sarana prasarana itu selalu memperhatikan kerusakan sekolah. Bahkan kerusakan akibat bencana pun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan. Jadi tidak harus menyediakan dana darurat lah istilahnya. Ya. Jadi tidak ada istilah dana darurat. Apalagi kepala sekolah harus mengeluarkan uang sendiri mah tidak ada. Tidak dibolehkan. Atau meureun aralimeun jadi kepala sekolah tadi kudu ngeluarkeun dana sendiri mah. Gitu alasannya ya. Udah, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak simpulkan ya. Jadi gini ya. Yang jelas kegiatan sekolah di masa Covid ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di dalam RKS. Kalaupun ada biaya-biaya yang di luar RKS, maka kepala sekolah harus pintar-pintar menyeimbangkan keperluan yang belum terbayar, yang belum dibeli, terus menyeimbangkan. Bagaimana caranya? Hanya yang sudah diposkan ke dalam RKS itu harus terpenuhi. Contohnya misalnya di bulan depan kita harus membeli kuota untuk siswa 60 orang misalnya. Itu alokasi uangnya harus tersedia nanti ya. Ketika turun anggaran dari dana BOS, maka itu didahulukan atau dipenuhi. Misalnya bulan berikutnya untuk guru sebanyak 10 orang kali sekian, itu kosnya harus sudah jelas berapa yang harus dikeluarkan. Nah, jadi intinya kepala sekolah harus senantiasa mengontrol keuangan itu sesuai penggunaannya dengan RKS atau tidak. Jadi tidak mentang-mentang ini anggaran dana BOS nih lagi dipegang nih oleh kepala sekolah dengan bendahara, muli naon ya gitu. Jadi bahasa yuk jalan-jalan hayu gitu. Itu tidak bisa begitu, karena kepala sekolah beserta bendahara harus selalu melihat RKS. Di bulan ini tuh harus belanja apa? Ketika sudah terpenuhi masih ada saldo, lain jadi milik kepala sekolah. Tentunya mungkin ada ini ada pimpinan. Sebentar dulu. Lanjut ya kesimpulannya tadi. Jadi kepala sekolah beserta bendahara itu harus senantiasa bisa mengontrol dari RKS agar pengelolaan keuangan bisa terukur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan kebutuhan di masa Covid, tentunya hal-hal yang lebih penting diutamakan adalah yang berkenaan dengan pembelajaran dan sarana prasarana, terutama itu. Masalah pembelajaran berarti menyangkut honor gurunya, terus transport gurunya, terus membutuhkan kurir untuk mengantarkan model pembelajaran atau bahan ajar. Terus untuk sarana prasarananya kita harus senantiasa menyediakan protokol kesehatan seperti penyediaan sanitizer, tisu, alat cuci tangan dan sebagainya, itu harus diutamakan. Karena sewaktu-waktu orang tua itu akan berhubungan dengan
sekolah atau dengan guru pada saat memberikan tugas-tugas dari siswa yang sudah dikerjakan, atau sebaliknya ketika sekolah atau guru menyampaikan materi kepada orang tua. Jadi hal penting yang diutamakan di masa Covid ini adalah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang lebih utama. Kalau kita pembelajaran dari rumah tidak mengutamakan protokol kesehatan, nanti kita bermasalah, ya. Seperti contoh misalnya orang tua dihadirkan, perwakilan orang tua dihadirkan ke sekolah untuk menerima, untuk memberikan tugas dari guru misalnya, melalui orang tua. Tapi di sini tidak disediakan protokol kesehatan. Ketika ada yang mempublikasikan, maka kita akan kena dampaknya. Sesuai dengan aturan di masa Covid ini bisa berakibat pidana, bisa berakibat perdata, bisa merugikan orang lain, bisa. Bahkan yang lebih jelas, yang lebih takutnya kan bisa terjadi pidana dengan melanggar aturan Covid ini. Yang sekarang terjadilah di pemberitaan, itu kan bisa jadi pidana. Nah, sama sekolah juga, kalau tidak mengutamakan hal tersebut, itu bisa berdampak terjeratnya hukum. Maka sekolah punya kewajiban mengutamakan penanganan pembelajaran di sekolah dengan cara BDR pun yang diutamakan adalah protokol kesehatan masa pandemi Covid. Itu mungkin kesimpulan terakhir. Kalaupun tidak jelas bisa ditanya ulang lah, dan insya Allah terbuka. Bahkan ini ada sedikit tadi hasil kopian, hasil ketikan. Bapak sudah buat tidak lengkap, ini pun hanya sebagai gambaran saja. Yang disebut dengan kegiatan di masa Covid yang berhubungan dengan mata anggaran, Bapak kirim ke Puji Helanya. Itu ada mata anggaran yang diperlukan pada masa Covid. Itu poin-poinnya, termasuk ada kode rekeningnya, kode programnya. Hanya tidak seluruhnya bernilai uang. Di sini yang bernilai uang hanya distandarkan. Hanya yang distandarkan saja. Ya, tidak yang di atasnya. Karena relatif ini. Belanja barang itu ada yang murah, ada yang mahal. Beli hand sanitizer bermacam-macam, beli masker bermacam-macam, facial juga bermacam-macam. Jadi tidak dicantumkan harganya. Terus honor juga tidak perlu dijelaskan karena berbeda-beda. Ini yang distandarkan saja yang dicantumkan nilai uang. Seperti bayar listrik itu biasa 200.000, sekarang jadi 250 gitu. Ada kenaikannya dengan penambahan alat. Udah itu aja. Nah, yang Bapak cantumkan di sini, ini yang sudah ada kode belanjanya di RKS. Jadi ini resmi. Ini yang berhubungan dengan kegiatan mata anggaran yang berhubungan dengan COVID-19. Istilahnya kan sekolah tidak pernah belanja pesil, ya. Tidak pernah kan dulu. Sekarang kan jadi belanja pesil, yang namanya pesil 2-3 kali pakai aja udah nggak enak dipakai, udah ringsek mah. Terus masker, ya, apalagi masker kan sekali pakai. Beli 1 pak saja banyak guru yang datang, termasuk ada orang tua. 1 kali dibuka, 1 kali saat itu juga habis, ya. Jadi yang tak terduga seperti beli yang begini, ya. Terus sanitizer, setiap menyediakan ada tamu diambil, wah enak sana dijinjing, nggak aneh gitu, ya. Terus beli disinfektan, kita menyemprot kan tidak terbatas. Ketika banyak pertemuan di sekolah otomatis sering disemprot. Nah, itu diantaranya anggaran-anggaran di masa pandemi yang memang kalau kita ukur lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi.
Karena dananya yang tersedia dari pos itu sudah segitu, maka ada bagian-bagian yang lain yang tidak diutamakan, ya. Tidak diutamakan, alokasinya harus ke masalah COVID. Gitu mungkin yang bisa, ya. Apa-apa, iya. Yang penting gambaran dari Bapak belum tentu sama dengan gambaran dari kepala sekolah lain. Hanya bahan bakunya pasti sama. Gitu. Hanya penjelasan saja mungkin yang bisa berbeda. Iya, sama-sama. Ya. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.